Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwibowo. Saya tinggal di Desa Makam, RT 5 RW 8, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Dulu saya kuliah di Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto, angkatan 2010. Saya pernah mengikuti program SN3T, di mana SN3T itu adalah program sarjana mendidik di daerah 3T. 3T-nya itu adalah terdepan, terluar, dan tertinggal. Program ini merupakan program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, di mana program ini ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Saya mengikuti program ini selama 1 tahun, yaitu terhitung mulai Agustus 2015 dan selesai pada Agustus 2016. Selama program ini, program SN3T ini, saya ditempatkan di sebuah sekolah di pedalaman, yaitu SMP Negeri 4 Balai, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggo, Provinsi Kalimantan Barat. Di sana tentu kondisinya sangat berbeda dengan sekolah-sekolah di Jawa, itu di mana kondisi guru sangat minim, tenaga pendidiknya sangat minim, apalagi tenaga administrasi dan lain sebagainya. Dari total 102 murid yang saya ajar di sana, itu hanya ada 12 guru. Dan tentu sangat bervariasi kondisi murid dan guru di sana, itu dimana terutama masalah agama, itu dimana untuk kondisi murid dari 102 murid yang ada di sana, itu hanya 2 yang beragama Islam dan sisanya adalah Protestan dan Katolik. Itu kemudian untuk kondisi gurunya, dari total 12 guru ditambah saya jadi 13, itu hanya 2 yang beragama Islam termasuk saya. Itu yang satu itu adalah guru pegawai negeri dari Yogyakarta dan kemudian saya sendiri. Ya, di sana, selama di sana saya dibebankan untuk mengajar mata pelajaran matematika, di mana di situ memang sebelumnya belum ada guru matematika, yaitu di mana pada pelajaran matematika di situ yang mengajar adalah guru agama Protestan yang mengajar di situ, sehingga kedatangan saya di situ membantu khusus untuk mata pelajaran matematika. Nah, namun karena murid yang beragama Islam itu tidak ada yang memberikan pelajaran agama, sehingga di situ saya juga diberi beban tambahan untuk mengajar mata pelajaran agama Islam. Dan tentu karena saya juga bukan basicnya dari pendidikan agama Islam, tentu ada beberapa hal yang itu menjadi saya harus belajar kembali dulu, itu mulai dari materi, apalagi tentang metode-metode mengajarnya. Itu ya, dengan kondisi yang seperti itu, tentu saya harus menyesuaikan dengan keadaan yang di sana. Itu metode belajarnya pun harus menyesuaikan dan lain sebagainya. Metode yang saya gunakan di sana tentu harus berbeda dengan metode-metode belajar biasanya. Itu nah, tentu kita harus sadari bahwa semua metode itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Itu hanya saja tinggal bagaimana kita sebagai guru itu menyesuaikan, metode yang baik untuk kondisi seperti ini itu mana dan seterusnya. Itu nah, saya di sana menggunakan metode yang bervariasi, tidak hanya satu metode saja, tetapi kadang diselingi ataupun diganti dengan metode-metode yang lainnya. Misalnya saja saya sering belajar agama dengan bercerita, itu dimana kita menceritakan sejarah-sejarah agama Islam, tokoh-tokohnya, dan kehidupan para pendahulu ataupun orang-orang, kehidupan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Itu juga selain bercerita, kita biasanya gunakan metode belajar dengan teknik tanya jawab, itu bagaimana apa aja permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa selama ini,
kemudian kita kaitkan jawabannya dengan pelajaran itu. Juga banyak metode-metode yang lain di sana. Kadang kita juga selain di kelas, kita belajarnya di luar, bagaimana kita sambil mengamati alam, kemudian kondisi alam yang ada kita kaitkan dengan pelajaran itu. Tidak hanya agama, matematika pun ternyata bisa dikaitkan dengan agama dan dengan pelajaran dengan alam sekitar itu. Nah, ternyata setelah saya amati metode-metode seperti ini ternyata efektif itu. Selain pelajarannya mudah ditangkap, juga ternyata murid-murid pun menjadi senang mengikuti pelajaran. Kalau dulu mungkin banyak murid yang beranggapan matematika itu susah, dengan metode yang seperti itu kadang diselingi cerita, kadang kita di luar belajar di tepi sungai dan lain sebagainya, itu mereka juga senang itu. Selain senang dengan pelajarannya juga senang dengan yang lain, pelajaran yang lainnya itu. Saya ditempatkan di Kalimantan itu berawal dari kontrak, tanda tangan kontrak yang saya sudah sepakati di awal, di mana sebagai guru muda, guru di daerah 3T nantinya, saya siap untuk ditempatkan di mana saja, mulai dari ujung timur, dari Papua sampai ujung barat yaitu Aceh itu. Dan kebetulan dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi saya ditempatkan di daerah Kalimantan yaitu Kabupaten Sanggau. Nah, di sana tentu sangat banyak sekali hal yang berbeda dengan kehidupan saya di sini terutama di Desa Makam, Kecamatan Rembang.